Udah belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kita bisa bergabung pada Zoom malam ini untuk mempresentasikan makalah yang kita buat siang tadi. Pada mata pelajaran evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rayendra, SPD MPD, dengan judul makalah yaitu Persyaratan Penilaian dalam Kurikulum 2013. Saya, Rani Pertiwi, sebagai moderator, akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini dengan uh, teman-teman saya, yaitu Nira Putri Syafyani, Intan Syafitri, dan Zikra Kurnia. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nira. Kepada Nira, disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya membacakan materi pertama, yaitu pengertian penilaian dan penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Yang pertama, deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, titik beratnya kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Menekan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, afektif. Yang kedua, berketerampilan psikomotorik dan berpengetahuan kognitif yang berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nira. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya membacakan materi selanjutnya dari Nira, yaitu mengenai penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar serta peserta didik mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian autentik, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian berbasis ulangan, yang keempat ulangan, yang kelima ulangan harian, yang keenam ulangan tengah semester, yang ketujuh ulangan akhir semester, yang kedelapan ujian tingkat, yang kesembilan ujian mutu tingkat, dan yang terakhir ujian nasional. Kemudian, yaitu prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013. Dalam lampiran yang di atas, lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam penilaian hasil belajar peserta didik harus meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak mempengaruhi faktor subjektivitas penilai. Kemudian yang kedua terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Berarti penilaian efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelapornya. Kemudian yang keempat, transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian yang kelima, yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Baiklah, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zikra Kurnia kepada Zikra Disla. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi terakhir, yaitu tentang ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian kurikulum 2013. Imas dan Berlin menjelaskan urayanya tentang ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013. Dan yang ketiga yaitu teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diuraikan sebagai berikut, yaitu penilaian kompetensi sikap, observasi, memuat observasi yaitu ditujukan untuk mengukur aspek sikap yang sesuai dengan kompetensi yang diukur, dan memuat indikator sikap yang dapat diobservasi, mudah atau fleksibel untuk digunakan, dan dapat merekam sikap peserta didik. Yang terakhir yaitu penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Kriteria instrumen penilaian diri adalah: yang pertama, kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namanya jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, bahasa lugas dan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, menggunakan format sederhana yang mudah dipahami peserta didik. Dan yang keempat, menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata atau yang sebenarnya. Yang kelima, mengukuhkan kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, bermakna. Yang ketujuh, mengukur target. Yang kedelapan, membuat indikator kunci atau indikator esensial. Yang kesembilan, memetakan kemampuan peserta didik dari yang rendah sampai yang tertinggi. Yang keempat yaitu penilaian antar peserta didik, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Dari kesimpulan materi yang telah kami sampaikan, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zikra karena telah melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulannya akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang kedua yaitu kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh satu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penilaian pendidikan terdiri dari yang pertama yaitu penilaian autentik, kemudian penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada objektif, yang kedua terpadu, kemudian ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Kemudian yang kelima, ruang lingkup penilaian kurikulum 2013 terdiri dari hasil belajar peserta didik, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang keenam ada teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada dua, yaitu yang pertama penilaian kompetensi sikap dan observasi. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan dari kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada malam hari ini. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dilengkapi kepada teman-teman semua di forum diskusi. Sekian dari saya.
Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.